Jadi 40 menit karena kayaknya lokomotifnya dicopot. Video part 2 lanjutan perjalanan naik kereta api Logawa di kelas ekonomi dari kota di ujung timur Pulau Jawa, kota Banyuwangi, menuju ke kota Yogyakarta. Penumpang kereta ini juga bisa dibilang ramai banget, penumpangnya gonta-ganti, masih tetap banyak peminatnya meskipun kereta ini downgrade dari ekonomi new generation terbaru ke kereta ekonomi premium, karena rutenya yang awalnya cuma sampai Jember, sekarang diperpanjang sampai ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Buat yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton dulu video part 1-nya. Linknya ada di deskripsi atau bisa klik link di pojok kanan atas ya. Video part 2 ini dimulai setelah kereta api Logawa tiba di stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur. Kereta-kereta yang rutenya Jogja-Banyuwangi kalau udah tiba di Surabaya tuh berhentinya pasti lama banget. Karena di sini semua kereta yang dari Jogja ke arah Banyuwangi atau dari Banyuwangi ke arah Jogja harus putar posisi lokomotif. Oke, gimana lanjutan trip naik kereta Logawa menuju ke Jogja? Langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Penumpang yang turun banyak banget teman-teman, dari depan terutama ya, ekonomi 1, 2, 3 ke belakang. Dan lokomotifnya kalau dilihat di depan itu dicopot. Biasanya diputar di Sidotopo ya, karena nggak boleh long hood, jadi masinisnya harus ada selalu di depan posisinya. Karena kereta yang ngarah ke sana tadi, masinisnya kan udah di depan. Kalau dicopot langsung dipasang di sana, tanpa diputar lokomotifnya, otomatis masinisnya ada di belakang, mesinnya ada di depan. Itu nggak boleh, karena keretanya akan kembali ke sana, ke arah Wonokromo. Lokomotifnya harus diganti atau diputar dulu di turntable di stasiun Sidotopo, di Dipo Sidotopo ya. Kalau pakai 206 tinggal pasang lagi. Nah ini semboyan 21-nya dicopot ya, tadi di belakang di pembangkit di ekonomi 8. Semboyan 21-nya bakal dipindah di ekonomi 1. Jadi ekonomi 1 nanti bakal jadi kereta paling belakang, dan ekonomi 8 kereta pembangkit bakal jadi kereta paling depan teman-teman. Saya ngisi air dulu. Di sini ada dispenser yang lebih banyak, ada 3. Di sana cuma ada 2. Dekatnya ruang tunggu yang sana. Panas banget Surabaya. Lumayan kalau bawa tumbler kita nggak perlu beli air, bisa ngisi. Kereta ekonomi termurah dari Jogja ke Ketapang. Kereta subsidi kereta api Sri Tanjung. Di sini cuma nurunin penumpang. Nanti bakal bablas sampai ke Surabaya Kota, teman-teman. Kalau Logawa cuma sampai Gubeng, nggak sampai Surabaya Kota. Tapi Sri Tanjung ini nanti sampai Surabaya Kota. Saya juga pernah naik kereta api Sri Tanjung ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Tapi naiknya waktu itu dari Ketapang ke Jogja ya. Nah ibunya bingung ya, naik Sri Tanjung, mau naik tapi belum boleh karena keretanya masih lanjut sampai Surabaya Kota. Nanti setelah Surabaya Kota bakal balik lagi ke Gubeng. Nah baru pemberhentian kedua keretanya untuk menaikkan penumpang dari Gubeng yang menuju ke arah Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan sampai ke Banyuwangi. Jadi kalau datang pertama itu pasti cuma buat nurunin penumpang, karena Sri Tanjung bablas sampai Surabaya Kota teman-teman, paling pucuk. Tapi kalau Logawa berhenti di sini bisa buat turun dan naik penumpang. Nah di Wonokromo tadi Logawa cuma nurunin penumpang, nanti kayaknya bakal berhenti lagi di Wonokromo buat naikin penumpang yang menuju ke arah Madiun, Jogja, dan Purwokerto. Karena di sini kereta-kereta yang dari Ketapang atau tujuan Ketapang ya, pokoknya rute
selatan dari Jogja Madiun ke arah Ketapang ke Banyuwangi atau Banyuwangi Ketapang ke arah Madiun Jogja, itu di sini pasti harus putar lokomotif, dipindah posisinya. Ini berangkat lagi Sri Tanjung. Berangkat sampai ke Pucuk, Surabaya Kota. Jadi kalau di Surabaya Gubeng, Logawa berhenti sekitar 40 menit kalau nggak terlambat. Itu teman-teman bisa keluar dulu, kalau mau beli makan di depan sana ada. Tapi harus bawa tiket ya, nanti boarding masuk lagi. Bisa bilang ke petugas boarding atau ke satpamnya, izin buat keluar beli makan. Kalau mau sholat juga bisa teman-teman, ke arah Gubeng Lama. Di sebelah sini ada musola, teman-teman bisa sholat. Buat daripada sholat di kereta, agak susah, wudhunya dan lain-lain, bisa sholat di Gubeng Lama yang di sebelah sini. Tapi didengerin aja ya, pengumuman keretanya berangkat jam 8. Sholat dulu di sini, ada musolanya lumayan gede. Berangkatnya 12.48 Logawa. Jadi cukup banget sih kalau mau sholat dulu. Sebelas 32 kelar sholat ya, masih nutut banget waktunya, berhenti 40 menit. Meskipun terlambat sekitar 10 menit 15 menit juga masih nutut banget sih waktunya kalau mau sholat dulu sama beli makan. Di sini juga ada Indomaret Point yang bisa buat beli tanpa keluar stasiun di Gubeng Lama. Tadi ada pengumuman dari sana ada lokomotif dinas yang akan masuk. Kalau dilihat tadi itu penumpang Logawa nggak banyak yang naik teman-teman dari Gubeng. Tapi belum tahu sih, saya belum ngecek ke dalam. Biasanya kalau naik Sri Tanjung tuh yang turun banyak banget, yang naik juga banyak banget. Langsung penuh lagi ya. Berarti lama karena kereta-kereta dari Banyuwangi kalau lewat selatan ke arah Jogja Madiun harus putar lokomotif. Dicopot dulu dan diputar atau diganti. Ini lokomotifnya mau masuk, kayaknya sama ya, nggak diganti. Jadi pakai lokomotif yang tadi dari Banyuwangi. Lokomotifnya baru aja dilangsir, kita lihat proses pemasangan lokomotifnya dulu, dipindah ke sini ya. Tadi kereta pembangkit ini paling belakang dari Banyuwangi, dari Ketapang masuk Surabaya. Lokomotifnya paling depan. Saya tadi duduk di ekonomi 6 juga posisinya di belakang ya. Setelah ini kita akan kembali menuju ke arah Wonokromo dan belok ke barat. Kereta pembangkit bakal ada di depan, ekonomi 8, 7, 6 bakal ada di depan, dan ekonomi 1 yang jadi paling belakang. Kalau dari Surabaya menuju ke arah Jogja ke Purwokerto. Jadi nomor susunan keretanya kebalik teman-teman. Tadi saya duduk di nomor 15, dapat kursi yang ada mundur, masuk ke sana. Dari Banyuwangi kan, dari sana kita ke sini dapat kursi mundur ya. Nanti kita balik ke sana dapat kursi yang hadapnya maju teman-teman. Jadi separuh perjalanan itu kita ngerasain dua arah posisi kursi kereta ya. Kalau naik eksekutif atau kereta New Gen pasti kursinya diputar, jadi searah laju kereta semua. Tapi kalau naik kereta ekonomi subsidi kayak Sri Tanjung atau mungkin kereta premium kayak Logawa dan Wijaya Kusuma, itu pasti posisi kursinya akan berubah. Udah senang-senang dapat kursi maju, nanti sampai Surabaya bakar mundur. Atau udah senang-senang dapat kursi udah sedih-sedih dapat kursi mundur, nanti sampai Surabaya senang dapat kursi maju.
Semut banget coy, semut banget nyambungnya. Lokomotif dinas dari Surabaya menuju ke arah barat ke Madiun, Jogja sampai Purwokerto masih menggunakan lokomotif yang sama. Lokomotif Rail Sprinter seri CC203 tahun 95 nomor urut 03 di poinduk kepemilikannya Purwokerto ya teman-teman. Dan ini dikasih stiker edisi HUT 80 KAI yang buatan ini nih, desain by Osing Train Community nih. Buatan Daop 9. Komunitas keretanya Daop 9. Ada stikernya Kawah Ijen, terus kemarin Jawatan sama apa ya, banyak banget kayaknya ditaruh di lokomotif-lokomotif yang dari kereta-kereta dari Ketapang. Tadi kita pakai lokomotif ini dari Banyuwangi, posisinya ada di sana, dicopot, diputar di Sidotopo dan disambung lagi di sini. Kita akan kembali ke arah Wonokromo lagi teman-teman. Sebuah perjalanan yang unik ya, kalau naik kereta dari Banyuwangi atau menuju ke Banyuwangi pasti ada proses pemindahan lokomotif di Surabaya dan berhentinya pasti lama banget. Berangkat dari Surabaya Gubeng, penumpangnya tetap full ya teman-teman. Ini dengan hunting siapa nih? Banyak hunting, ada lokomotif vintage atau RNB kah? Kita kembali lagi menuju Wonokromo ya. Tapi nanti kita langsung lurus ke arah Madiun. Kursi tadi, kursi nomor 15 ini dapat kursi yang berlawanan arah kereta madep mundur dari Ketapang Banyuwangi sampai ke Surabaya Gubeng. Sekarang dapat kursi yang maju. Perjalanan masih sekitar 6 jam setengah kayaknya. Kayaknya 6 jam setengahan sampai Jogja. Jadi 6 jam mundur, malah tadi nggak sampai 6 jam malah kayaknya dari Banyuwangi ke sini tuh. 6 jaman lah ya, 6 jam mundur, 6 jam maju. Separuh jalan mundur, separuh jalan kita dapat kursi yang maju. Tadi di Surabaya Gubeng keluar sebentar beli kopi kenangan Dubai Pistachio Coklat. Lumayan sih jajan, nyari seger-seger. Surabaya panas banget tadi, dan pas masuk ke dalam sini langsung adem, dingin banget. Tadi di luar di stasiun panas banget. Ini tadi harganya berapa ya? 25.000 atau 30.000 gitu. Jadi masih sempat kalau mau keluar dulu beli makanan di luar stasiun Gubeng tuh ada banyak pedagang makanan, ada minuman juga. Jadi tinggal keluar ngomong ke petugas security-nya mau keluar beli makanan, naik Logawa, tiketnya ditunjukin. Terus nanti tinggal boarding masuk lagi ke pintu masuk teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan berhenti lagi di Wonokromo. Jadi ada 2 jadwal di stasiun Wonokromo. Ramai banget yang hunting. Biasanya kalau ramai hunting ada momen sih, lokomotif vintage atau apa gitu. Pemberhentian kedua di Wonokromo. Kalau ini untuk naikin penumpang yang menuju ke arah Jombang, Madiun, Jogja, Purwokerto ya teman-teman. Kalau tadi pas pertama nggak boleh naik, cuman buat nurunin penumpang aja. Berangkat lagi dari stasiun Wonokromo, yang naik juga lumayan banyak ya teman-teman. Penumpangnya sudah terlihat penuh, meskipun nggak full 100%, tapi ya kursi yang dekat jendela ini full. Cuman menyisakan kursi-kursi yang dekat gang, tapi cuma beberapa aja. Nah dari sini kita lewat percabangan jalur kereta lagi. Tadi kita dari selatan, dari rel yang paling ujung. Sekarang kita lurus ke barat. Kita tadi dari rel yang sebelah sana tuh masuk ke sini dan balik lagi tapi lurus ya, meninggalkan kota Surabaya.
Di Surabaya tadi juga sempat beli nasi bebek Sinjai pakai Gojek, belinya pakai GoFood ya. Saya order pas sampai stasiun Sidoarjo biar estimasi waktu sampainya di Gubeng tuh pas banget. Dan tadi pas sampai Gubeng saya keluar langsung drivernya udah ada di depan di pintu masuk. Udah, mumpung pengen banget lama nggak makan bebek Sinjai, pas sampai Surabaya berhenti lama, ya udah kita cobain aja kuliner khas dari Madura, bebek Sinjai. Bebeknya lumayan gede, tadi harganya 38.000 di Gojek ya. Ya karena pakai Gojek jadi lebih mahal. Sayang banget di Reska nggak ada sih. Tadi cuma ada nasi rendang, nasi rames, sama nasi Bali. Terus ya udahlah, order aja bebek Sinjai. Lumayan dekat dari stasiun tadi, kayaknya sekitar 2 kilo dari stasiun. Oke, kita makan dulu. Lama nggak makan bebek Sinjai. Jadi kalau mau order makanan dari GoFood pun juga masih bisa ya teman-teman. Nutut banget. Yang penting diperkirakan aja ngorder makanannya sebelum Surabaya. Sama Logawa juga teman-teman. Logawa yang dari Purwokerto tujuannya ke Ketapang, Banyuwangi. Buset, yang naik dari Mojokerto banyak banget. Berhenti sebentar dan kita berangkat lagi dari Mojokerto. Ini ada penumpang di sana, penumpang apa ya? Penyeberang belum bisa mungkin. Sudah double track full sampai ke arah Jogja ya teman-teman. Oh, ada bekas turntable juga ya di Mojokerto ternyata. Tapi udah nggak pernah dipakai. Nih banyak banget yang hunting, bocil-bocil, relvan cilik. Sampai tengah rel dong, nggak safety bro. Untuk tarif kereta api Logawa dari Ketapang, Banyuwangi menuju ke arah Lempuyangan atau full trip sampai Purwokerto itu kayaknya tarifnya sama ya. Kelas ekonomi di harga 320.000 teman-teman. Kalau kita naik kereta api Logawa, kita bakal dapat kereta ekonomi premium stainless steel seperti ini. Dengan tarif 320.000, kita nggak bisa menjamin, nggak bisa milih kursi yang searah laju kereta tuh nomor berapa, jadi bejo-bejoan aja. Dan kalau naik Logawa itu pasti teman-teman dapat kursi itu 2 arah. Pertama mungkin ada mundur kayak saya tadi, terus sekarang dapat maju. Nanti kalau misalkan dari Banyuwangi atau Ketapang yang ada maju, setelah Surabaya ada mundur. Dengan tarif 320.000 ya. Kalau dulu emang Logawa pakai kereta New Generation Stainless Steel, tapi setelah perpanjang sampai Ketapang Banyuwangi, rangkaiannya downgrade 1 tingkat, jadi pakai kereta premium. Tapi menurut saya ini juga masih nyaman, nggak berisik, nggak gemelodak, dan bisa ngebut 120 km per jam. Bahkan jadi kereta tercepat dari Ketapang Banyuwangi ke arah Jogja dibandingkan Wijaya Kusuma dan Sri Tanjung. Kalau dihitung dari Surabaya menuju ke arah Jogja, Logawa ini juga jadi kereta yang cepat dan dengan tarif yang kayaknya lebih murah dibandingkan Jayakarta ataupun kayak Baru Malam Selatan ya. Logawa 260.000, Jayakarta 290.000. Sama-sama kereta premium, tapi untuk Jayakarta ini masih belum premium stainless steel, masih premium yang tahun 2017 dan bisa ngebut 120 km per jam juga. Kalau mau kereta yang New Generation Stainless Steel itu ada gaya baru tapi berangkatnya pagi ya teman-teman. Atau ada Pasundan yang paling murah, New Generation modifikasi, berangkatnya pagi banget dari Surabaya. Yang paling enak ya jamnya siang ya, setelah makan siang atau sebelum makan siang. Atau kalau enggak ya tujuannya ke Yogyakarta, itu ada kereta api Sancaka, tarifnya juga mirip-mirip dengan Sancaka.
Dan Sancaka juga pakai kereta ekonomi stainless steel premium yang seperti ini untuk seperti Logawa ya. Jadi kalau dari Surabaya banyak banget pilihannya. Kalau dari Ketapang, Banyuwangi atau Jember, kalau ke Jogja cuma ada 3 kereta, ada Logawa, Sri Tanjung yang berangkat pagi, atau yang siang ada Wijaya Kusuma. Tapi sampainya di Jogja kemalaman kalau Wijaya Kusuma. Kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Perjalanan kereta api Logawa tiba di stasiun Jombang. Penumpang yang turun lumayan banyak dan yang naik juga banyak banget teman-teman. Tadi kita terlambat, sekarang awal kayaknya dari jadwal. Karena berarti di Surabaya 40 menit. Jadi kalau terlambat masih bisa dikejar keterlambatannya. Alhamdulillah makin lurus. Terima kasih. Siap Mas Lambang, hati-hati, sampai ketemu lagi. Kita tiba di stasiun Kertosono, bertemu dengan kereta api Malioboro Express ya teman-teman. Nggak pulang, cuma lewat doang. Tadi lokomotifnya kesukaannya Mas Hikari Train ya, 9501 CC203. Dari Kertosono, kereta api Logawa ini masih sekitar berapa ya, 3 jam perjalanan ya sampai Jogja. Kalau Malioboro Express ini pakai kereta ekonomi New Image ya teman-teman, tahun 2016. Masih di bawahnya lagi premium stainless steel. Jadi yang pertama kali keluar itu New Image itu untuk kereta yang modelnya mirip, kacanya nyambung-nyambung kayak gini. Setelah itu ada premium yang belum stainless steel, baru premium stainless steel seperti ini. Ini upgrade yang lebih baru lagi. Tadi di sana kita ketemu sama percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Blitar, Malang ya. Nah, Malioboro Express ini nanti bakal belok ke kanan menuju ke arah Blitar. Malioboro Express berangkat, Logawa langsung berangkat lagi kayaknya. Oh iya. Berangkat dari stasiun Kertosono, cuma numpang lewat, nggak pulang. Lepas stasiun Kertosono, kecepatannya juga masih belum tembus sampai 120 km per jam teman-teman. Masih 115, 114 turun. Jadi masinisnya nggak ngepolin ke 120. 115 itu sebenarnya katanya udah on time ya, kecepatan 115 km per jam. Kayak dicaruk cuma 110, 114 itu biar bisa tepat waktu. Tadi di Kertosono juga udah on time, belum tembus sampai 120 nih. Nggak tahu nanti bakal tembus 120 nggak ya. Dan ini masih anteng banget, senyap banget, enak banget buat istirahat, buat perjalanan selama hampir kurang lebih ya, sekarang berapa jam ya, udah 6 jam lebih ya. Yang penting nggak banyak-banyak duduk sih. Tadi di Surabaya bisa peregangan dulu, sholat dulu.
beli makan dulu ya, biar nggak kebanyakan duduk dari Ketapang sampai ke Jogja. Kalau kebanyakan duduk ya tetap pegel. Mau naik kereta yang eksekutif itu tetap pegel sih menurut saya kalau kebanyakan duduk. AC-nya masih dingin, enak banget. Penumpangnya juga banyak yang tidur siang, tinggal ngerebahin kursi. Kita tiba di stasiun Nganjuk teman-teman, stasiun Heritage juga ya, masih pakai kayu di warna coklat, jadi bagus banget. Di sini masih diputerin musik ternyata. Di Daop 8, tadi di Surabaya juga ada, terus di mana lagi ya? Padahal beberapa stasiun yang lain udah nggak diputer musiknya. Urutan keretanya jadi berubah ya teman-teman. Ekonomi premium 1 bakal ada di belakang sendiri. Jadi kalau naik kereta dari Surabaya ke arah barat, untuk kereta-kereta yang dari Ketapang Banyuwangi itu posisinya urutannya bakal berubah. Kalau misalkan naik di kereta 1 berarti paling belakang, bukan paling depan. Karena paling depan ini kereta yang nomornya besar. Kayaknya lagi ada proses penggantian wesel atau bantalan rel ya dari tadi. Untuk trainmark kereta api Logawa ini pakai kode huruf F, yang artinya kerangkaian kereta ini bisa dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan dari tadi masih belum tembus 120 sih, sampai cuman 115 ya. Dengan berat total satu kereta ini untuk ekonomi 6 45 ton, boginya bogi K10 ya, tipe rodanya tipe K10. Jadi bisa ngebut sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Sepertinya kita berhenti di sini lumayan lama karena awal dari jadwal ya. Padahal nggak sampai 120, cuma 110, 108 di rem-rem. Itu aja udah awal dari waktu kedatangan. Kembali di jalur 2 tepat pada Baru waktunya. mau berangkat. Kereta api Logawa akan segera dipergi dari jalur 2 stasiun Nganjuk. Ini cuma awal 2 menit, 3 menit tadi. Di stasiun Jogja, Madiun itu lagunya udah nggak diputer ya. Katanya dulu karena copyright. Tapi di Daop 7 yang ke barat, ke timur ini, Nganjuk, Kertosono, Surabaya juga tadi itu diputer. Di daerah Daop 9 juga diputer musik kayak gini cuy. Bel kedatangan. Jadi nggak sepi. Berangkat kembali dari Nganjuk, stasiun yang dulu sering saya buat hunting kalau waktu kecil. Kita tiba di stasiun Caruban awal 4 menit dari jadwal ya teman-teman. Padahal nggak sampai full speed 120, tapi awalnya udah 4 menit 5 menitan. Tadi udah lumayan direm sih di sana. Kalau nggak direm dibablasin bisa awal banyak kayaknya. Udah mulai sore ya, nggak begitu panas tapi emang cuacanya lagi kering gitu rasanya. Sepi. Yang turun nggak begitu banyak. Ada yang naik juga 2 orang.
Perjalanan kita tiba di stasiun Madiun awal 2 menit dari jadwal kedatangan. Di sini ada proses pergantian masinis kereta dan penumpang yang turun, banyak banget teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak ya. Penumpangnya gonta-ganti. Rame okupansinya Logawa. Kita kayaknya ketemu sama kereta Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya Gubeng tujuannya, Raja Jalur Selatan. Tadi ada pengumuman mau masuk jalur 1. Seperti biasa kalau kita naik kereta ekonomi premium atau ekonomi yang belum new generation stainless steel ya, kita nggak bisa nebak nomor kursi yang searah laju kereta itu nomor berapa aja. Contohnya tadi saya duduk di ekonomi premium 6 kereta api Logawa. Dari Ketapang ke Surabaya saya dapat nomor yang madep mundur berlawanan arah kereta karena saya duduk di nomor besar. Nomor kecilnya ada di ujung depan sini, 1 sampai 10. Dari Gubeng ke Jogja jadi yang madep mundur atau hadap ke belakang. Nomor besarnya yang di belakang sana jadi kursi yang madep maju, teman-teman. Tapi di ekonomi premium 7 depan sini, nomor 1 sampai 10-nya ada di baris belakang, yang artinya ini madepnya searah laju kereta. Yang nomor besarnya yang berlawanan arah laju kereta ya. Nah tadi kalau dari Ketapang ke Surabaya, nomor kecil ini yang berlawanan arah kereta, nomor besarnya yang searah laju kereta. Tapi sekarang kebalikannya. Dan kalau untuk kereta api Logawa ini, jadi emang ngacak ya untuk susunan rangkaiannya, nggak sama semuanya teman-teman. Ya begitulah kalau kita naik kereta premium. Kita nggak bisa nebak atau bikin rumus karena nomornya selalu acak untuk satu rangkaian keretanya. Contohnya di ekonomi premium 7 dan di ekonomi premium 6. Kalau dari Gubeng ke Jogja ke arah barat, ini nomor 1 sampai 10 di sini madep belakang, ekonomi 6, ekonomi premium 7 nomor 1 sampai 10-nya di belakang searah laju kereta. Yang 7 ini nomor 1 sampai 10 searah laju kereta sama dengan di ekonomi premium 6 nomor besar 11 sampai 20 yang searah laju kereta. Tadi kalau saya ngambil nomor 15 di ekonomi premium 7 dari Surabaya ke Jogjanya dapat mundur. Kereta api Argo Wilis, panoramiknya penuh coy penumpangnya. Gokil. Panoramiknya Wilis tuh laris ya. Ini katanya mau ganti rangkaian baru stainless steel new generation. Kapan nih masih pakai stainless steel yang generasi pertama? Berangkat kembali dari stasiun Madiun, tadi lumayan banyak yang turun. Ada yang naik tapi nggak sampai mengisi penuh ya teman-teman. Jadi kalau dilihat itu banyak kursi yang sekarang udah mulai kosong, tidak terisi lagi sama penumpang. Tapi nggak tahu nanti kita berhenti selanjutnya bakal keisi penumpang lagi nggak. Kalau dari Madiun ke Jogja ini ada tarif khususnya untuk kereta api Logawa. Kelas ekonomi itu 125.000 ya teman-teman. Belinya 2 jam sebelum berangkat dan kalau kursinya masih tersedia. Biasanya penumpang-penumpang yang naik dari Madiun kalau karena Jogja beli tarif khusus sih. Jalur Surabaya, Jogja, Jakarta, kebanyakan emang keretanya itu udah kereta-kereta new generation stainless steel, kelas eksekutif maupun kelas ekonomi ya. Untuk kereta api Logawa ini dia masih pakai kereta premium stainless steel yang tahun 2019 ya armadanya, yang saat ini saya naiki di ekonomi 6. Ini masih prima banget, masih oke banget, the best.
Dan untuk kereta api Logawa emang dulu itu pakai kereta yang stainless steel new generation, paling baru dari PT Inka, kayak kereta api Progo, kereta api Mataram, terus Senja Utama Solo, apalagi ya, Jakatingkir, Gaya Baru Malam Selatan, sama seperti itu yang pakai pintu otomatis, kursinya searah laju kereta semua. Cuman karena dulu rutenya masih sampai Jember, dari Purwokerto ke Jember, Jember Purwokerto, belum sampai ke Ketapang, dan nggak lewat terowongan, itu jalan cuman berapa bulan ya kayaknya ya, 1 bulan atau 2 bulan gitu. Saya pernah naik juga, nanti teman-teman bisa tonton video ya di pojok kanan atas waktu launching naik kereta Logawa yang new generation stainless steel. Sebelumnya ini pakai kelas bisnis sama kelas ekonomi yang kursi tegak berhadapan. Habis itu langsung di-upgrade jadi kereta new generation stainless steel yang spek rata kanan. Karena rutenya diperpanjang, kayaknya okupansinya jadi lebih tinggi ya. Dan untuk melayani penumpang rute jarak jauh ke Banyuwangi juga, akhirnya ya harus di-downgrade. Karena new gen stainless steel itu mepet dengan terowongan Garahan dan terowongan Merawan. Spesifikasi bodinya tuh lebih lebar, lebih gede pokoknya dibandingkan kereta yang premium stainless steel yang satu tingkat di bawahnya. Akhirnya biar bisa sampai ke Tapang, Logawa di downgrade dari new generation stainless steel jadi kereta premium stainless steel. Ada yang bilang nggak nyaman, jadi kurang enak, tapi menurut saya untuk premium stainless steel ini dia masih oke, masih untuk perjalanan jauh itu nggak kerasa capek. Selama hampir kurang lebih udah 10 jam di kereta Logawa ini masih aman-aman aja. Bahkan saya tadi udah ketiduran juga, AC-nya dingin terus, kursinya juga direbahin masih oke, reclining, saya bisa selonjoran, penumpangnya juga rame dan gonta-ganti, naik turun. Jadi okupansinya juga masih tinggi ya. Hanya saja mungkin untuk tarif harga tiketnya dia udah kayak kereta yang new generation stainless steel, karena jaraknya jarak jauh. Masih bisa tetap ngebut 120 km per jam dan jadi kereta tercepat di rute Ketapang Banyuwangi, ke Jogja, ke Surabaya, sampai ke Purwokerto ya teman-teman. Karena yang bisa ngebut cuma kereta ini aja. Dan kayaknya yang pakai stainless steel di jalur selatan kalau Ketapang Banyuwangi cuma Logawa aja ya. Selain itu masih kereta kursi tegak berhadapan dan kereta premium yang belum stainless steel. Opsinya cuma ada 3 kalau dari Jogja. Tapi kalau dari Surabaya masih ada kereta lain. Yang stainless steel kayaknya cuma ada Belambangan sih, tapi eksekutif. Kalau yang ekonomi yang stainless steel cuma Logawa ini. Jadi semakin banyak kereta-kereta yang kayaknya menghubungkan kota-kota dengan kota Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Karena emang kayaknya orang-orang butuh kereta ke Banyuwangi buat liburan atau bukan juga buat nyebrang ke Bali. Bisa didengerin sendiri teman-teman, ini kita lagi ngebut kecepatan tinggi, tapi keretanya tuh nggak bising, nggak berisik. Di dalam kabin tuh senyap, goncangannya juga minim banget, nggak bergoyang-goyang. Itu udah rasa kayak kereta new gen sih, yang stainless steel new generation. Kita juga bisa selonjoran dengan nyaman di sini. Kalau di new gen saya malah nggak bisa selonjoran, kepentok rangka kursinya. Yang kiri selonjoran, yang kanan nggak bisa. Tapi di sini bisa selonjoran dengan nyaman ya. Terus emang kursinya bisa direbahin ya, dan sandaran kursinya ini emang masih tipikal yang keras banget, nggak sempuk yang di new gen. Jadi emang ada plus minusnya semua kereta yang ada di Indonesia. Bukan berarti yang premium ini dia nggak enak. Enak menurut saya. Tapi minusnya ya itu mungkin ada kursi yang berlawanan arah kereta, ngadep mundur ya. Tapi untuk peredam kebisingannya the best nih, udah mirip kayak new gen sih dibandingkan kita naik kereta yang ekonomi new generation modifikasi. Karena emang itu kereta ekonomi lama yang duduknya tegak berhadapan dimodif jadi new gen, yang diganti cuma kursinya aja. Sambungannya juga masih pakai sambungan karet sama seperti ini, tapi peredamnya nggak sebagus kereta premium, dia lebih gemelodak, bahkan cuma lari 90-95 aja gemelodak. Dan kereta new gen modif itu sampai sekarang belum ada yang bisa nyampe larinya itu 120 km per jam ya untuk yang kelas ekonomi. Jadi masih tetap di bawahnya new gen stainless steel tuh yang premium stainless steel ini sih. Masih the best banget, masih nyaman banget. Tapi untuk kursi yang searah laju kereta kita nggak bisa nebak karena emang selalu ngacak. Nggak tahu nanti kedepannya apakah kereta premium kayak gini tuh kursinya bakal diganti juga jadi kayak new gen atau enggak, atau tetap
separuhnya searah laju kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta yang berhadapan ada di tengah-tengah. Sudah memasuki wilayah KRL Jogja, Solo, Palur. Ramai banget penumpangnya. Kita melintas langsung di stasiun Solo Jebres. Jadi untuk kereta yang dari arah Surabaya lewat jalur selatan lewat Jogja itu di sini nggak berhenti ya teman-teman. Pemberhentiannya ada di stasiun Solo Balapan atau di stasiun Purwosari. Kalau di Solo Jebres ini untuk kereta yang lewat jalur utara lewat Semarang. Dan kebanyakan keretanya dari Malang, dari Blitar. Dari Surabaya lewat utara apa ya? Nggak ada kayaknya, kebanyakan lewat selatan semua ya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive. Kita melintas langsung stasiun Solo Balapan. Di sini kereta api Lorgawa juga nggak berhenti ya teman-teman. Karena pemberhentian kereta Lorgawa di kota Solo itu di stasiun Purwosari, stasiun paling ujung barat yang ada di kota Solo. Kalau di sini dipakai buat kereta-kereta yang kelas bulan ke atas, menengah ke atas. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Setelah stasiun Purwosari, kurang dari setengah jam perjalanan kereta api Lorgawa akan tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Tadi kita berhenti di stasiun Purwosari, kota Solo, yang turun lumayan banyak dan kemudian keisi lagi sama penumpang yang juga baru naik teman-teman. Ternyata dari Solo masih ada yang naik ya. Kayaknya sih menuju ke arah Kebumen, Kroya, dan Purwokerto. Untuk kereta yang cepat nyaman ke arah Purwokerto dari Solo ya Lorgawa ini yang jam keberangkatannya sore. Ada lagi mungkin nanti malam kereta-kereta yang menuju ke arah Jakarta. Jadi penumpangnya gonta-ganti beneran, gonta-ganti, banyak banget pergantian. Banyak banget penumpang yang naik dan turun, bahkan di Solo sekalipun ya. Dan setelah hampir 12 jam, nggak sampai 12 jam, 11 jam duduk di kereta api Lorgawa kelas premium, ini masih nyaman teman-teman, masih nggak bikin pegel duduk di kursi premium ini. Meskipun keras tapi masih apa ya, ergonomis lah di punggung ya, bisa direbahin buat istirahat, tidur itu masih enak, nggak sampai bikin pegel-pegel punggung, nggak bikin capek. Yang penting ya pentingnya nggak duduk terus, bisa sekali jalan di kereta makan balik lagi, atau pas di Surabaya turun dulu kan 40 menit ya berarti ya. Untuk kereta api Lorgawa ini juga ada kereta restorasinya, letaknya ada di belakang ekonomi 4, di depan ekonomi 5 ya untuk kereta restorasinya. Kalau dari arah Ketapang ke Surabaya di belakang ekonomi 4, di depan ekonomi 5, tapi setelah dari Surabaya menuju ke arah barat, ke arah Madiun, ke arah Jogja, itu posisinya berubah jadi di belakang ekonomi 5, di depan ekonomi 4. Di kereta makan juga ada musola yang bisa digunakan untuk sholat, cuman kalau teman-teman susah wudunya harus ke toilet. Kalau naik keretanya udah dari Banyuwangi atau dari Jember, itu pas sampai Surabaya bisa sholat di stasiun Surabaya Gubeng, karena berhentinya lama ya, sekitar 40 menitan. Jadi sholat di Gubeng itu masih cukup banget. Tapi kalau teman-teman naiknya setelah Surabaya ya mungkin harus sholat di kereta. Itu ada musola yang bisa digunakan, cuma memang terbatas tempatnya, harus gantian.
Dengan tarif 320.000 kita akan mendapatkan kereta yang menurut saya masih nyaman, masih worth it, layak untuk dinaiki dari Ketapang menuju ke Yogyakarta ya, untuk kereta yang cepat dan nyaman keberangkatan pagi. Itu ada Logawa. Kalau setelah ini di belakangnya Logawa itu keberangkatan jam 7.15 itu ada kereta api Sri Tanjung yang tarifnya paling murah karena kereta subsidi cuma 94.000. Tapi ya duduknya agak berhadapan, durasinya lebih lama, 12 jam, kayaknya 12 jam setengah gitu. Lama banget pokoknya, duduk agak berhadapan, dudukku. Ya kalau misalkan naik ke Tanjung pasti pegel. Atau naik kereta Wijaya Kusuma yang berangkatnya lebih siang, jam 11 siang kalau nggak salah. Itu ada kelas eksekutifnya kalau mau lebih nyaman dari Logawa atau Sri Tanjung, tapi tarifnya eksekutif jelas lebih mahal dari ekonomi ya. Dan Logawa ini kayaknya sakti, nggak kena susul, malah nyusul kereta. Tadi kita nyusul Doho, terus nyusul Bias ya, meskipun kereta lokal tapi ya tetap nyusul kereta lain. Dan nggak banyak berhenti juga karena juga selalu menang silang dengan kereta lain. Ini nggak berhenti untuk disilang sama kereta lain. lebih 24 menit tiba di stasiun Lempuyangan Jogja teman-teman, awal 3 menit dari jadwal. Dan penumpang dari Lempuyangan banyak juga yang naik ya teman-teman, naik ke Logawa. Dan yang turun banyak banget. Ini ada yang bawa papan selancar, bukannya tadi tulisannya nggak boleh bawa ya di Ketapang. Bawa papan selancar gede banget cuy. Yang turun di Jogja lah banyak banget. Nggak pernah sepi ya penumpang di Jogja. Tujuan Jogja dan yang dari Jogja ke arah barat. Logawa dilayani di stasiun Lempuyangan ya untuk naik turun penumpangnya, bukan di stasiun Tugu, Yogyakarta. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan sekitar 11 jam dari ujung timur Pulau Jawa menuju ke kota Jogja, naik kereta api Logawa, kereta ekonomi tercepat dari Ketapang Banyuwangi ke Yogyakarta ya, di kelas ekonomi premium, dan tiba dengan selamat. Penumpang yang turun ternyata masih banyak banget di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga informasi naik kereta api Logawa ini bermanfaat dan menghibur. Nantikan video saya selanjutnya, trip selanjutnya. Saya pamit dari kota Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.